Halo, oke semua. Di kesempatan video ini saya ingin men-sharingkan bagaimana saya membaca buku The Financial Planner's View of MLM. Oke, di sini di bagian bab pertama kita akan mempelajari bagaimana James Chia dan Ong Hok Siew dalam mengambil keputusan mereka untuk memulai daripada bisnis multi-level marketing. Oke, yang pertama kita membaca daripada kisah James ya teman-teman. James ini pada tahun 1995 dia mempunyai usia 40 tahun. Dan dia ini merupakan seseorang yang bekerja di industri konstruksi yang ternama di Singapura. Dan pada saat itu dia memutuskan untuk memulai karir di sektor jasa keuangan. Jadi menjadi seorang konsultan keuangan. Nah, mengapa dia mengambil keputusan untuk beralih dari bidang industri konstruksi ke perusahaan konsultan? Karena dia sudah merasa lelah secara fisik di usianya 40 tahun dan dia merasa selama 5 tahun bekerja dia tidak mempunyai waktu cuti sama sekali. Dan pada waktu dia pergi ke seorang dokter itu mengatakan bahwa dia mengalami stres dan depresi karena mempunyai kesibukan yang sangat panjang. Oke, nah pada waktu itu dia juga mengalami dilema teman-teman, karena dia juga mempunyai seorang istri yang istrinya itu memutuskan untuk meninggalkan dunia perkantoran selama 10 tahun untuk lebih memfokuskan bekerja di sebuah asuransi jiwa. Nah, pada waktu itu ya di Amerika perusahaan konsultan jasa keuangan itu berada dalam puncak-puncaknya teman-teman. Jadi pada waktu dia ini ditawari seorang teman dekatnya untuk memulai bisnis berupa skincare atau produk kecantikan yang luar biasa, dia dengan sangat antusias dan tanpa keraguan dia menjawab bahwa dirinya tidak tertarik untuk bergabung. Nah, pada waktu itu dia sangat pede teman-teman, karena dia itu pada tahun 2000-an dia juga ikut menjadi seorang trainer, dia ikut mengambil kursus-kursus yang memang untuk mempertajam kemampuannya dalam menangani orang di bidang konsultan keuangan. Namun luar biasanya pada waktu Februari 2001 dia kembali diundang oleh seorang teman ya. Dan dia ini mulai penasaran. Kenapa semakin banyak orang yang ingin mengundang dia bergabung di dalam bisnis ini. Nah, dan herannya mengapa orang yang mengajak dia bergabung di bisnis ini mempunyai latar belakang yang luar biasa. Jadi yang bergabung di bisnis ini adalah orang yang lulusan dari sekolah ternama, sudah ahli dalam bisnis tertentu, intinya seperti itu. Nah, padahal dia berpikir bahwa bisnis multi level marketing ini adalah sebuah bisnis yang kelasnya itu seperti ibu rumah tangga saja, yang suka gosip-gosip, yang hanya sekedar jual Tupperware ya. Jadi dia itu memandang bisnis multi level marketing ini adalah bisnis yang tarafnya kecil, bukan taraf yang internasional yang perlu dilakukan oleh seorang profesional ternama. Oke, dibalik rasa penasarannya itu, James Chia ini memutuskan untuk mengutus istrinya teman-teman pergi ke sebuah seminar dan di situ istrinya matanya terbuka bahwa ini adalah bisnis yang luar biasa. Nah, dan pada akhirnya suaminya pun James Chia ini juga ikut menghadiri, dan dia berpikir bahwa bisnis multi level marketing ini adalah bisnis yang sejalan dengan apa yang selama ini dia cari. Dia kan bekerja sebagai konsultan keuangan ya. Tujuan dari konsultan keuangan itu adalah untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan hasil investasi. Nah, karena dia berpikir ini sejalan, maka pada usianya di 47 tahun dia mempunyai 3 pikiran yang mungkin selama ini sama dengan apa yang kita pikirkan. Yaitu yang pertama yaitu keterbatasan fisik di usia yang senja itu akan menghalangi untuk melakukan pekerjaan yang efektif. Dan kita juga di era globalisasi ini juga akan ditantang oleh anak-anak yang fresh graduate, di mana banyak perusahaan yang lebih
ingin mempekerjakan orang yang lebih muda dari kita, yang lebih cerdas, tapi mau digaji dengan lebih rendah. Dan permasalahan yang kedua adalah bagaimana cara menyelamatkan dari masa pensiun kita semua. Dan yang ketiga, bagaimana cara mempertahankan gaya hidup keluarga kita. Nah, jadi James Chia ini berpikir bahwa multi level marketing ini adalah suatu kesempatan bagi dia dan keluarganya untuk mendapatkan 3 solusi dari permasalahan yang dia pikirkan. Namun di dalam menjalani bisnis ini kita tidak hanya membutuhkan otak, bahkan lebih dari otak. Jadi kita harus bekerja secara efektif dan lebih cerdas. Dan fakta dari bisnis multi level marketing ini bukan merupakan bisnis yang gampang, teman-teman, ya, karena banyak jalan yang berliku yang harus dilalui. Dan fakta yang selanjutnya adalah bahwa banyak orang yang mudah gagal di bisnis ini. Mengapa mereka mudah gagal dalam bisnis ini, teman-teman? Mungkin karena mereka kurang mengetahui apa yang menjadi why dan goal mereka masing-masing dalam menjalankan bisnis ini. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah berada di dalam bisnis ini, mari kita putuskan segera bahwa kita harus belajar lebih giat dari leader-leader yang sebelumnya yang sudah terbukti sukses dalam bisnis ini. Dan luar biasanya buku ini ya, teman-teman, ya, beliau cetak, ya, berdasarkan hasil pengalamannya selama 2 tahun dia berkecimpung di dunia multi level marketing. Jadi luar biasa, ya. Bagi kita yang baru memulai bisnis ini, buku ini juga saya sangat rekomendasikan, ya, karena kita bisa mengurangi bagaimana kegagalan yang sudah dibuat oleh beliau, kita tidak perlu untuk mengulanginya kembali. Jadi itu akan mempersingkat bagaimana arah kesuksesan kita. Oke, terus kita belajar dari kisah dari pembicara kita yang kedua, yaitu yang dari Ong Hok Siew, ya. Di sini pada tahun 1977 dia mempunyai istri yang bernama In Ki. In Ki ini sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun di dalam dunia multi level marketing. Namun dia sebagai seorang suami, dia tidak mendukung In Ki karena dia merasa bahwa multi level marketing itu adalah pekerjaan dari ibu rumah tangga. Dan yang kedua, penghasilan dari bisnis ini tidak seberapa. Dan yang ketiga, dia mempunyai perasaan bahwa bisnis multi level marketing ini adalah bisnis yang buruk, yaitu bisnis yang suka tipu-tipu. Jadi nanti bisnis yang hanya booming di awal lalu dia akan hilang dengan segera. Jadi kesimpulannya, dia adalah seorang suami yang mempunyai mindset yang cukup keras kepala. Nah, Hok Siew ini mempunyai harga diri yang sangat tinggi, teman-teman, karena dia merasa dia adalah lulusan sarjana dari sekolah ternama dan dia mempunyai beasiswa bergengsi dari Hong Kong Bank. Ya, jadi pada tahun 1987 dia pun menjadi seorang pemuda yang luar biasa, di mana dia mempunyai kedudukan yang tertinggi di industri perbankan di usia yang relatif muda. Nah, jadi pada usia muda di puncak karir kita akan mempunyai ego yang luar biasa, yaitu jadi dia lebih suka memiliki gaya hidup yang mewah, bergaul dengan orang yang mewah, ya toh. Padahal efek sampingnya dengan gaji yang sangat besar, namun dia hanya memiliki sedikit tabungan, teman-teman. Nah, jadi Hok Siew ini dia mengatakan bahwa dirinya adalah tipe orang yang memerlukan krisis untuk keluar daripada zona nyamannya. Nah, pada Agustus 1987, jadi 10 tahun setelah itu, terpaksa dia harus pindah kerja. Jadi selama 3,5 bulan dia tidak digaji, tidak mempunyai penghasilan, sedangkan biaya hidup per bulan itu harus tetap berjalan. Nah, di saat ini dia mulai putus asa, teman-teman, dan dia mulai stres, dan dia mulai disadarkan bahwa selama ini saya bekerja, saya berada di puncak karir, namun saya tetap masih memiliki utang. Jadi dia merasa tidak aman secara finansial. Nah, pada waktu itu dia akhirnya hadir di sebuah seminar multi level marketing, ya. Dan dia ini mempunyai sebuah pikiran bahwa banyak orang yang diperkenalkan di bisnis multi level marketing, namun mereka sendiri pun tidak yakin bahwa bisnis multi level ini adalah suatu bisnis yang besar.
Jadi dia pikir bisnis ini mungkin sama dengan bisnis-bisnis yang lain, yaitu. Nah, padahal bisnis multi level marketing ini kalau boleh sedikit saya jabarkan teman-teman, ini adalah bisnis yang memungkinkan kita digaji berlipat ganda. Nah, jadi kita ibaratkan, kita bandingkan dengan bisnis konvensional, di mana kalau bisnis konvensional kita hanya memperoleh keuntungan ketika kita menjual aktif. Jadi kita hanya buka toko, ada pembeli, ada selisih harga, kita memperoleh keuntungan. Nah, sedangkan kalau di multi level marketing, jika kita mempunyai customer setia maupun pembisnis yang lain, kita juga bisa menikmati keuntungan dari omset yang mereka buat. Nah, pada waktu itu juga dia juga mempunyai pikiran bahwa sebuah kebanggaan dan kecurigaan sering muncul akan menghalangi penerimaan daripada konsep bisnis multi level marketing. Nah, jadi teman-teman ya yang mungkin mempunyai mindset bahwa bisnis multi level marketing ini adalah bisnis yang tipu-tipu, ya itu tergantung bagaimana cara kita menilai dan bagaimana cara kita ini memilih bergabung untuk bermitra dengan perusahaan yang mana, dengan produk yang mana. Nah, jadi mungkin di video nanti selanjutnya mungkin akan saya bantu untuk bahas sedikit mengenai hal itu. Nah, jadi mungkin Tuhan ini sudah mengatur Hokshu ini ya teman-teman. Jadi dia ini duduk di samping seorang wanita yang mungkin dia merasa wanita ini sangat cerewet sekali. Dan yang membuat dia cukup terkejut bahwa wanita ini hanya bekerja paruh waktu selama 2-3 jam per hari di bisnis multi level marketing yang dia lakukan secara konsisten selama 7 tahun. Namun dia mempunyai penghasilan yang lebih melampaui daripada gajinya sebagai chief eksekutif di lembaga keuangan ternama. Jadi luar biasa ya. Nah, mulai dari sejak itu Hokshu ini memutuskan untuk berbisnis multi level marketing bersama istrinya Inki yang sudah berpengalaman selama 10 tahun, dan dia langsung melibatkan diri di dalam sistem, teman-teman. Ya, nanti mengenai sistem itu nanti kita bahas di video training yang lain ya. Dan kita harus secepat mungkin mendirikan sebuah jaringan yang besar, dan kita harus memperbanyak diri belajar, yaitu baik dari buku, majalah, kaset maupun dari pengalaman leader-leader yang sukses yang sebelumnya. Ya, itu pengalaman dari Hokshu. Oke, di sesi yang ketiga ini saya ingin bicarakan bagaimana saya pun memulai bisnis multi level marketing saya bersama Nu Skin ya. Pada waktu itu saya ingin mencari produk skincare untuk kesehatan daripada kulit saya. Pada waktu itu di usia saya yang 25 tahun awal ya, di 25 tahun, sekarang saya usia 27 tahun. Di 25 tahun awal di dahi saya ini sudah ada garis yang menunjukkan kayak garis kerut, teman-teman. Nah, jadi pada waktu itu saya cukup kaget ya, karena usia saya ini baru 25 tahun tapi sudah mulai muncul garis. Nah, pada waktu itu saya sebagai dokter umum ya, saya memang tertarik untuk mempelajari lebih di bidang anti aging, di bidang estetik. Nah, pada waktu itu saya ditawari oleh teman saya untuk mencoba sebuah alat galvanic spa namanya, yang dibilangnya bisa mengurangi kerutan. Nah, jadi pada waktu itu saya langsung memutuskan untuk membeli. Nah, setelah membeli, saya memakai dan luar biasanya kulit saya memang jadi kencang dan mulus, teman-teman. Ya, mungkin ada sedikit flek karena memang pada waktu itu saya hamil anak kedua saya ini, jadi mungkin karena perubahan hormon makanya fleknya itu jadi lebih keluar. Cuma dari semuanya itu saya sangat puas dengan hasil yang saya dapat ya. Ini muka saya tanpa hanya memakai tint daripada Nu Skin, teman-teman ya. Nah, ini jadi itu secara alami sekali. Nah, maka dari itu saya memutuskan untuk mempelajari bisnisnya lebih dalam ya toh, dan ingin lebih men-sharingkan bahwa produk Nu Skin dan Pharmanex ini adalah bisnis yang luar biasa dan mungkin bisa merubah kehidupan Anda semua. Oke, sekian bedah buku mengenai The Financial Planner View of MLM dari saya. Nanti kita lanjutkan untuk video yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Have a nice day. Bye bye.